Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Uh, Alhamdulillah Ibu Esi, pada malam hari ini kita bisa kembali lagi belajar ilmu nahwu, yang mana pada malam hari ini kita sudah sampai kepada bab atau pembahasan amil-amil yang masuk atau yang mempengaruhi nantinya kepada mubtada dan khabar. Namun sebelum kita mulai pembelajaran ini, sebelum kita awali, mari kita awali terlebih dahulu dengan pembacaan umil kitab suratil Fatihah. Berharap semoga mudah-mudahan berjalan dengan lancar, memberikan manfaat dan memberikan keistiqomahan kepada kita ala hadhihi niyyah. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى مؤلف هذا الكتاب وإلى جميع الشيخ وإلى ما خصوصا إلى الفاتحة إلى سلامة زين ونجحنا في الدين والدنيا والآخرة شغل لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. Bab amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Nah, ini kita membahas tentang amil yang masuk atau nantinya yang mempengaruhi terhadap mubtada dan khabar. Kita baca dulu lafadznya. Wahiyya salasatu asya'a. Kana wa akhawatuha wa inna wa akhawatuha wa dhanantu wa akhawatuha. Kita coba terjemah dulu. Amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Amil yang masuk pada mubtada dan khabar itu ada 3 macam. Yaitu nomor 1 kana dan saudara-saudaranya. Nomor 2 ada inna dan saudara-saudaranya. Dan nomor 3 ada zonantu dan saudara-saudaranya. Ini semua amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Ada 3, ya, ada 3, ada kana, ada inna, ada zonantu. Ini ada 3. Jadi amil yang masuk kepada mubtada dan khabar itu ada 3. Bagaimana penjelasannya masing-masing dari ketiganya tersebut? Selanjutnya kita baca lafadznya. Ini di baris kedua. Fa'amma kana wa akhawatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Wahiyya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa ma zala wa ma infakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha. Langsung sekalian dibaca. Nahwu kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbih. Taqulu kana zaidun qa'iman wa laysa amrun syakhisan
Wa ma ashbaha dzalika. Baik. Langsung kita perhatikan terjemahnya, yaitu keterangannya. Nah, ini ada kode nomor 2. Adapun pengamalannya kana dan saudara-saudaranya, yang pertama kan kana Ibu ya, pertama kana. Pengamalannya kana dan saudara-saudaranya ialah sesungguhnya ia merofakkan pada isimnya, yaitu yang berasal dari mubtada, dan menasabkan pada khabarnya yang berasal dari khabarnya mubtada. Nah, nanti kalau ada contohnya gampang. Dan saudara-saudara kana yaitu apa saja saudara-saudaranya kana wa amsa asbaha adha dhalla bata sara laisa ma zala ma infakka ma fatiha ma bariha ma dama. Nah, ini semua saudara-saudaranya kana. Itu semua adalah jenis-jenis daripada saudaranya kana. Nah, ini semua bukan sendirian kana itu, akan tetapi memiliki saudara, memiliki kelompok yang semuanya itu fungsinya sama dengan kana. Ada kana amza adha asbaha dhalla bata sara laysa ma zala man fakka wa ma fatiha wa ma bariha. Ini saudaranya kana. Nah, saudaranya kana. Di samping itu kemudian keterangan berikutnya dan lafaz-lafaz yang tertasrif daripada lafaz kana. Nah, artinya maksudnya ini apa maksudnya? Maksudnya semua yang bisa ditasrif dari kana juga termasuk pengamalannya itu sama karena sama dengan kana. Yaitu amil juga yang mengaruhi yang cara fungsinya sama dengan kana. Bukan hanya di kana saja, tapi di fi'il madhinya kana yakunu, fi'il amarnya kun, asbaha yusbihu, asbih. Nah, ketika bisa ditasrif seperti ini, maksudnya ketika bisa ditasrif, maka sama dengan asalnya dalam segi pengamalan dan fungsinya. Seperti itu. Bukan hanya kana saja. Oh, yakunu apakah sama? Sama. Karena apa? Karena yakunu ini semua ini diambil daripada kana. Yakunu awalnya kana. Kun juga dari kana. Cuman tasrifannya. Sehingga cara mengamalkannya fungsinya sama dengan kana. Nah, itulah amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Kemudian langsung kita masuk kepada contoh. Seperti yang kamu ucapkan. Contohnya adalah di sini yang tampil kana Zaidun qa'iman. Artinya adalah Zaid itu yang berdiri. Nah, ini artinya kalau dimudahkan kana Zaidun qa'iman. Zaid berdiri. Nah, Zaid berdiri, yaitu berdiri, orang yang berdiri, qa'iman orang yang berdiri. Atau mudahnya kana Zaidun qa'iman, Zaid berdiri. Sehingga terjemahnya adalah Zaid itu orang berdiri. Lebih mudahnya kana Zaidun qa'iman, Zaid adalah orang yang berdiri. Zaid berdiri. Contoh pertama. Dan laisa amrun syakhisan. Amr bukanlah orang yang menampakkan diri. Amr bukanlah orang yang menampakkan diri. Laisa kana amrun syakhisan. Amr bukanlah orang yang menampakkan diri. Nah, itu dari segi terjemahnya. Laisa amrun syakhisan. Sekarang kita bahas. Ini contoh yang ditampilkan. Dan semua yang jenis-jenisnya itu sama nanti ya. Semuanya sama. Kalau sudah paham ini saja, contoh ini
yang terakhir, yang jumlah-jumlah yang lain, artinya saudara-saudaranya itu sama cara pengamalannya. Kita mengacu dulu kepada contoh yang pertama, yaitu kana Zaidun qa'iman. Mana amil yang masuk kepada mubtada? Zaidun qa'iman. Kana berarti. Berarti asalnya sebelum kemasukan kana, bacaannya adalah kira-kira seperti apa IBC? Kana Zaidun qa'iman, sebelum kemasukan kana bacaannya seperti apa? Silahkan IBC. Zaidun, Zaidun, Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Kenapa dibaca Zaidun? Karena menjadi mubtada. Nah, kenapa dibaca qaimun? Karena qaimun statusnya adalah sebagai khabar daripada lafaz Zaid. Nah, itu udah paham ini. Udah betul seperti itu. Kemudian datanglah yang namanya kana. Kana ini datang kepada lafaz Zaidun qaimun. Karena datang kana, berubahlah bacaannya sesuai instruksinya, yaitu ini instruksinya di atas ini, Bu. Kana dan saudaranya ialah sesungguhnya ia merofakkan pada isimnya dan menasabkan pada khabarnya. Masuklah kana. Maka Zaidun ini, kasih tanda lagi. Zaidun ini yang katanya itu jadi mubtada sebelum kana, maka statusnya ketika diawali oleh kana, dimasuki oleh kana, Zaidun ini bukan lagi disebut mubtada, akan tetapi dia disebut isimnya kana. Nah, sungguhnya ia merofakkan pada isimnya. Nah, isimnya kana. Jadi kana ini merofakkan kepada isimnya. Mana isimnya? Yaitu Zaidun, isimnya. Jadi yang awalnya jadi mubtada, ketika kemasukan kana, maka bukan disebut mubtada lagi, tapi disebut sebagai isimnya kana dan dibaca rofa. Kemudian selanjutnya yang kedua, qaiman, berubah, menasabkan kepada khabarnya katanya. Nah, makanya yang mun menjadi man dan statusnya tetap dia sebagai khabar. Yang berubah hanya mubtada'nya saja tadi. Namanya disebut isimnya kana, bukan disebut mubtada lagi. Dan qaiman tetap disebut sebagai khabarnya kana. Bacaannya yang berubah, yang berubah, yaitu qaiman, yang qaimun menjadi qaiman ketika kemasukan oleh kana. Nah, seperti itu. Contoh yang kedua, yang saudaranya kira-kira sama enggak? Laisa amrun syakhisan. Sama. Sebelum kemasukan laisa, bacaannya adalah amrun syakhisun. Umar adalah orang yang menampakkan diri. Akan tetapi ketika kemasukan laisa ini, maka amrun ini statusnya bukan mubtada lagi, akan tetapi disebut sebagai isimnya laisa. Laisa. Bagaimana dengan khabarnya? Tetap dia sebagai khabar, akan tetapi yang berubah adalah bacaannya, yang awalnya syakhisun menjadi sakhison karena ia menjadi khabar daripada lafaz laisa. Seperti itu semua, itu contohnya seperti itu. Mungkin sampai di sini sudah bisa dipahami kira-kira Ibu sih. Atau ibu yang lain Insya bagaimana? Allah, Pak Ustaz. Insya Allah. Iya. Seperti itu. Insya Mudah Allah. kan Bisi? Mudah ini. Oh, Mudah. Nggak sulit. Kalau udah paham contoh ini, dua ini, itu gampang. Jadi awalnya adalah Zaidun Qaimun masuk kana, dirusak. Dirusak oleh kana. Apanya yang dirusak? Iya, Zaidun tadi mubtada. Kemudian Qaiman ini yang awalnya Qaiman menjadi Qaiman. Itu maksudnya yang istilahnya nanti disebut amil-amil nawasikh. Amil-amil yang merusak istilahnya. Apa yang dirusak? Hukum tada dan khabar. Seperti itu. Baik, kalau ini sudah paham, kita coba melanjutkan kepada berikutnya. Ahwan Pak Ustaz, mungkin arti-arti per itunya Pak Ustaz, yang saudara-saudaranya itu Pak Ustaz. Artinya saudaranya Ibu ya. Di situ nggak Iya. ada Ibu ya di Iya. keterangannya yang nggak ada Di ya. sini nggak ada. Iya. Kita terjemahkan dulu
Saudaranya Kana. Saudaranya Kana. Yang pertama itu adalah Kana ya. Kana sudah tahu kan artinya bisnis? Karena adalah ya Karena dari. itu ya apa ya, dia nggak ya otomatis juga nanti. Contohnya nih saya terjemah WC ya. Karena Zaidun Qaimun, Ya. Zaid adalah orang yang berdiri. Jadi karena itu nggak masuk, dia nggak apa ya, dia otomatis dia. Artinya tidak Ya. artinya tidak memiliki arti secara sendiri. Seperti kolamun pena ya sampai kapanpun pena dia nggak akan berubah-ubah. Nah, seperti itu. Beda dengan karena ini beda. Nah, seperti itu. Biasanya Uh, adalah ya, singgung biasanya adalah. boleh adalah. Mm-mm. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua ada amsa. Ada amsa. Terjemahnya amsa itu adalah masuk waktu sore atau waktu sore. Waktu sore biasanya amsa. Kemudian ada Amsa, lagi mudhari'nya apa, Bu? amsa, yumsi, yumsi, yumsi. Amsa, yumsi. Tulisannya biasa aja, Pak Ustaz. Ya biasa di akhir juga dikasih alif layinah. Yumsi. Yumsi. Karena amsanya itu ada alif layinahnya, maka di akhir juga dikasih alif layinah. Kalau ini nggak ada itunya, Pak Ustaz. Amarnya. Nggak ada di situ deh, nggak ada ya. Ya. Hmm. Kemudian asbaha berarti waktu pagi deh. Asbah waktu pagi. Yusbaha, yusbahu gitu ya, Pak Ustaz. Asbaha yusbihu. Ah ini ada di situ. Oh, yusbihu. Asbaha Hah? yusbihu asbih. Oh, kalau ini ada itunya, asbih. Asbaha yusbihu asbih. Itu ada ya asbaha. Waktu pagi tadi ya, Pak Ustaz. Betul. Waktu pagi. Kemudian zolla. Ada zolla di situ. Kalau Kelanjutannya zolla itu. Zolla. Zolla Oh, artinya adalah ada yang eh, kelewat, Pak Ustaz. gimana sih? Zolla. Oh, oh, kalau yang di atas, adha. Adha belum ya? Iya, Adha belum ya bis ya? iya belum. Oh, adha belum. Ams kelewat. Asbaha. Hmm. Adha itu artinya adalah waktu duha. Waktu duha. Waktu duha. Bis. Waktu duha. Kemudian Adha. Itunya apa, Pak Ustadz? Kalau adha itu. adha ada nggak ya fil madinya ya fil mudhari adha yudhi adha yudhi idul adha bukan ya udhiyah itu adha saya nggak pernah jumpa fil mudhari'nya itu guys Hmm. adha dhalla Zola. dhalla siang hari
Siang hari. Bata, Lelah. Bata. bata malam hari. Udara ya, Pak Ustaz? Bata, bata ya bitu ya, bata ya bitu. Bata. Eh, tunggu wis ya. 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 Makanya seperti ini berarti. Itu dikasih tanda Ibu Isi ya. Ibu Isi dikasih tanda yang asbaha, Mm-mm. asbaha, Asbaha. adha, Mm-mm. dhalla, bata, soro, amsa. Itu maknanya sama itu biasanya Bu Isi. Maknanya itu sama, yaitu bermakna menjadikan. Maknanya Menjadikan. menjadikan. Hmm. Jadi yang kalau soro apa itu Pak Ustaz? Gimana Bu sih? Kalau soro. Iya, menjadi. Menjadi. Artinya ketika mengamal seperti ini. Ketika mengamal, ketika berlaku seperti merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Maka dalam segi artinya itu sama, yaitu bermakna menjadi. Akan tetapi ketika diterjemahkan satu-satu, artinya belum nggak digabung, nggak dipisah-pisah, nggak terangkai, nah, maka maknanya sesuai. Amsa itu sore hari, asbaha itu pagi hari Pagi kalau hari. tidak dirangkai. Akan tetapi ketika terangkai dalam satu contoh, dalam susunan, yaitu ada amilnya, ada isimnya, kemudian ada khabarnya seperti ini, maka itu maknanya itu menjadi. Seperti itu ya. Kalau tidak diterjemahkan satu. Artinya dalam sebuah susunan ini, yaitu amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Oh, kalau di Kemudian uh, uh, kalau masuk apa kata-kata yang tadi itu dalam artinya pada ketika khobar beramal seperti bermakna menjadi. merofakkan khabar dan menasabkan khabar, seperti itu maknanya sama guys ya. Mm-mm. Bermakna menjadi, bukan Betul. bukan satu waktu sore Makanya kalau saya seperti tadi. mengatakan seperti ini Besi, asbahtu ustadzan fil madrasah. Maka kalau saya mengatakan asbahtu asbahtu ustadzan fil madrasati, atau asbaha Zaidun aliman. Zaid menjadi alim. Nggak bisa diterjemahkan Zaid pagi-pagi hari dia menjadi alim. Tidak. Tapi asbah Zaidun aliman. Zaid menjadi alim. Seperti itu. Oh, gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang belum diterjemah apa tadi Bu Sih? Maza laisa. Soro, Laisa ya? soro. Kalau soro itu kalau sendiri apa artinya, Pak Ustaz? Soro itu Apa kalau kemarin? kalau sendiri dia kalau sendiri itu ya perubahan ya sama saja berubah.
Kalau sendiri ia perpindahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Itu perubahan juga. Menjadilah wis gampangnya. Sama kalau soro. Nah, Oh, menjadi. mm-mm. Soro ya siru nanti itu bisa ditafsir bisa ya. Soro ya siru sir. Nah, fil amarnya. Pak Ustadz untuk contoh yang tadi Pak Ustadz asbaha apa tadi Ah, Pak Ustadz? Zaidun. Coba-coba tulis. Ah, Ah, yang coba kita artinya menjadi. ah, Ya, ah. Tunggu dulu guys ya. Mana tadi contoh? Ah, kita buat contoh dulu. Nah, kita buat contoh dulu. Nampak bis ya? ya, Nah, kecil. contohnya eh yang soro. Nah, kurang besar bis sih. Iya, kurang besar. Agak kecil ya. Nah, Tadi contohnya apa tuh Pak? yang soro ya bis ya. Asbaha. Ya, coba asbaha Oh, yang tadi Pak asbah Ustadz. ya. Nah, Iya, oh, oke oke. Nah, besar kelihatan bis. Yang asbaha. mm-mm. Nah, asbaha Zaidun a atau aliman. Asbaha Zaidun aliman. Asbaha Zaidun aliman. Kelihatan sih? Kelihatan Pak Ustadz. Itulah contohnya. Asbaha Zaidun Zaidun aliman. Aliman. Nah, ini artinya Zaidunnya. artinya Ah, salah salah. Zaidun. Saya harkati yang i'rab-i'rabnya saja. Aliman. Nah, ya. nah, asbaha Zaidun aliman.
Zaid menjadi alim gitu ya, Pak Ustaz? Betul. Bukan pagi-pagi Zaid menjadi alim. Tapi langsung asbah Zaidun aliman, Zaid menjadi alim. Ah, kalau yang apa lagi yang bisa diganti asbaha rojulun ganian semuanya. Boleh semuanya seperti itu. Coba contoh yang lain apa kira-kira bisi asbaha juga asbaha Asbaha. Kalau perempuan, Pak Ustaz, sama kayak fiil. Kalau perempuan maka ada taknya biasanya. ada Ah, taknya berarti ah, ya. ada. Asbahat jadinya, Pak Ah, Ustaz, ah, nggak apa-apa. betul. Asbahat jadinya. Asbahat Fatimah tuh, misalnya Fatimah ya, Pak. Kalau Ah, Fatimah, Fatimah tuh ya, Pak Ustaz. Fatimah tuh Eh, Toliban kali ya. libatan. Toliba. Batan. Libatan. Nah, itu udah betul contohnya, Coba tulis boys. Pak Ustaz. Saya tulis juga di sini. Contohnya itu udah betul ya, boys ya. Mm-mm. Contohnya adalah Asbahat. eh, Hmm, nah ini as bahat ah fa timatu tolibatan. Ini kayak gini bisi tolibatan. ah Fatimah. Tolibatan ya. Tolibatan. Iya, dia asbahat Fatimatu tolibatan. Asbahat Fatimatu tolibatan. Terjemahnya berarti Oh, Fatimah mm-mm. telah menjadi murid ya, murid. Ya, dalam jadi Siswa. Ah, siswi. siswa. Uh-uh. Ah. Nah, kalau Soro, Pak, Pak Ustaz? Kalau yang Soro sekarang kita cari yang ganti yang Soro. Nah, Iya. Soro berarti menjadi juga wis ya. Soro. Hmm. Soro eh Muhammadun nanti buat contoh sendiri besi Soro Muhammadun apa ya Nabiyan. Ah, terjemahnya berarti Muhammad menjadi ah, nabi. Sara Hmm. Muhammadun Hmm. Nabiyan. Hmm. Nah, ya Muhammad menjadi nabi maksudnya Nabi Muhammad gitu ya. Sara Muhammadun Iya. Nabiyan. Ah, Hmm. sama semuanya kayak gini. Hmm.
Coba Jadi nanti sekarang untuk membedakan antara itu Pak Ustadz, gimana? untuk asbaha, untuk penggunaan dalam kalimat gitu ya Pak Ustadz. Iya, Penggunaan asbaha atau adhal, kan artinya sama tadi Pak Ustadz. iya betul. Bermakna menjadi. Heeh. Apa ada ketentuan khusus atau gimana Pak Ustadz? Dalam mengambil Ketentuan kata soro atau asbaha. Heeh. sepengetahuan saya ketentuan khusus itu tidak belum saya jumpai sih mengenai ketentuan khusus seperti itu. Memang sama digunakan soalnya untuk ketentuan khusus ada. Hmm. Cuman kalau ditanyakan apa bedanya asbah itu pasti ada nanti di itu ada di kitab namanya Furuqul Lughah. Perbedaan-perbedaan terkait dengan bahasa itu ada. Hmm. Berarti boleh mengatakan soro Muhammadun bisa asbaha Muhammadun Nabiyan berarti. Ya. Berarti nanti soro juga bisa soro Zaidun aliman gitu bisa juga ya Pak Seperti Ustadz. itu. Hmm. Nah, bisa itu bisa ya. Hmm. Nah, bisa buat contoh dari soro sih. Soro, siapa ya? Soro Aliyun, ya, Aliyun. Soro Aliyun. Muhandisan ya, muhandisan. Ah, Soro Aliyun. Muhandisan. Terjemahnya Ali ah, menjadi insinyur. insinyur betul. Mana yang menjadi oh belum belum ditanyakan dari tadi lupa. Hmm. Aliun menjadi apa?